Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Perbaikan jalan ambles di Batuah, Kutai Kartanegara mulai dilakukan meski bersifat sementara. Mantan Kepala Dinas ISDM Kaltim ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi. Pelaku usaha kecil di Samarinda kini memiliki tempat berjualan baru, Taman Paraan. Pria yang digelandang petugas dari Kejaksaan Tinggi Kaltim ini bernama Amrullah atau AM. Ia adalah mantan Kepala Dinas ESDM Kaltim periode 2010-2018. Ia digelandang dan diangkut dengan mobil tahanan setelah ditetapkan menjadi tersangka perkara dugaan korupsi dana jaminan reklamasi batubara milik CV Arjuna di wilayah Sambutan, Samarinda. Modus pelaku yakni meminta kepada Direktur CV Arjuna untuk mencairkan dana jaminan reklamasi sebanyak 15,62 miliar rupiah. Selain itu, kerugian ekologis dari kegagalan reklamasi mencapai 58,5 miliar rupiah. Penetapan ini menjadikan jumlah tersangka menjadi 2 orang. Sebelumnya, jaksa penyidik juga telah menetapkan Direktur Utama CV Arjuna berinisial IEE sebagai tersangka pada Kamis 15 Mei 2025 lalu. Telah melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan reklamasi pertambangan batubara oleh CV Arjuna di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tersangka atas nama AMR selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 sampai 2018 yang ditetapkan tersangka pada hari Senin hari ini, tanggal 19 Mei 2025. Selanjutnya, tersangka dititipkan di Rutan Sempaja untuk 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan guna memudahkan penyidik mengungkap perkara tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mengaspirasikan hak-hak masyarakat di Kabupaten Berau. Sejumlah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau Senin siang berunjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aksi tersebut dilatar belakangi keresahan mahasiswa terkait penggabungan kampus Tiper dan Universitas Muhammadiyah Berau. Kepada wakil rakyatnya, pedemo meminta agar DPRD ikut membantu agar rencana penggabungan tersebut ditunda. Alasan pedemo menolak penggabungan itu karena pihak kampus belum pernah melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa. Mereka juga meminta agar DPRD ikut pula melakukan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran kampus yang dikelola pihak kampus. Lalu kemudian terkait yang kami indikasi komersialisasi pendidikan, kenapa kami mampu hari ini untuk mengindikasi atau mengatakan ini adalah komersialisasi pendidikan, dikarenakan hari ini di kampus kami tidak ada transparansi, Bang. Sosialisasi dilakukan ketika sosialisasi hendak dilakukan ketika itu proses-proses administrasi merger telah dilakukan. Nah, itu kan sudah melanggar aturan main ya. Menanggapi keinginan pedemo, Wakil Ketua 1 DPRD Berau berjanji akan membahas tuntutan para mahasiswa melalui rapat dengar pendapat atau RDP. Ini kan dari adik itu ada suatu kekhawatiran, takutnya nanti ada waktu dari hari ini sampai ke awal bulan itu ada kesepakatan yang dimaksud dengan
Permanadani. Nah nanti kami coba akan bikin surat ya. Jadi bukan kami coba, paling lambat besok kami dari lembaga dewan akan bikin surat memberitahukan atau mengundang bahwa tanggal sekian kami adakan hearing. Jadi paling tidak untuk baik STEM, baik tadi kan sudah tahu permasalahannya. Ya, mungkin apapun yang dia akan melangkah mungkin bisa dia ditunda dulu. Usai berunjuk rasa, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Namun demikian, mereka mendesak DPRD agar segera mewujudkan janjinya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sebanyak 120 personel disiapkan oleh Polres Tarakan untuk memberantas pelaku premanisme. Seratusan personel ini berasal dari beberapa satuan, mulai Satintel, Satreskrim, Satsabara, hingga Satlantas. Kapolres Tarakan meminta kepada masyarakat yang mendapat intimidasi atau penindasan hingga korban pungutan liar segera melaporkannya kepada polisi. Kapolres juga memastikan akan memantau sejumlah fasilitas publik, tempat keramaian, termasuk kawasan pelabuhan dan terminal. Baru selesai melaksanakan apel pelaksanaan anti premanisme, pemberantasan anti premanisme yang ada di wilayah hukum Polres Tarakan. Adapun tadi jumlah personil dari Polres Tarakan jajaran termasuk Polsek ada 120 personil yang dilibatkan dalam pemberantasan premanisme, aksi premanisme yang ada di Kota Tarakan. Dan tadi juga saya selaku Kapolres dalam memimpin apel ini dan juga menyampaikan beberapa hal penting kepada tim kerja yang dalam melaksanakan tugas dari pemberantasan premanisme yang ada di Kota Tarakan. Dan tentunya kami juga menyampaikan kepada masyarakat apabila mengetahui, melihat secara langsung atau menjadi korban dari aksi-aksi premanisme dapat melaporkan ke kantor kepolisian terdekat. Aksi premanisme yang dimaksud mulai dari pemerasan, penganiayaan, pengerusakan. Dari upaya yang dilakukan ini, diharapkan mampu meningkatkan keamanan hingga membuat masyarakat merasa lebih nyaman. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Rencana pembangunan rumah susun atau rusun untuk warga berpenghasilan rendah di kawasan IKN diungkap oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait. Kondisi tersebut disampaikan saat Marwar Sirait mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN Minggu siang. Ia menyatakan rencana pembangunan tower rusun untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan untuk memastikan rencana tersebut, Kementerian PKP akan terus hadir di IKN minimal sekali dalam sepekan. Ini bisa digunakan ya dengan maksimal ya. Dan kalau kementerian kami, saya juga akan dalam setahun saya pasti akan ada beberapa, apakah sebulan 2 bulan akan datang ke sini ya, minimal sebulan dalam 1 tahun ya, untuk karena banyak kementerian kami bekerja di sini, membangun rumah susun, apalagi tadi yang belum kerja. Ya, kalau saya ini yang kehadiran atau kunjungan Pak Menteri membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk SN Ankam tapi untuk masyarakat. Ya, walaupun baru 1 tower, tapi ini merupakan satu kemajuan bagi IKN bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat. Dari rencana ini, masyarakat yang berkeinginan mendapatkan hunian di kawasan IKN kesempatannya menjadi terbuka. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.